pemain tenan Pak RK. Geger maneh lur. Kabar burung-burunge Pak RK. Pak RK menjalin hubungan spesial dengan AK atau aura kasih. Bukan AK-47 loh. Itu lebih ke jenis senapan api wi. Mosok Pak RK cipokan karo laras panjang. Melocot lambene yo. Ridwan Kamil yang dulu dipuja-puja publik kini kembali jadi sorotan. Geger, isu yang beredar menyebut sang tokoh diduga memiliki ketertarikan pada sosok dengan spek seperti aura kasih. Dugaan itu ramai diperbincangkan netizen setelah sejumlah jejak digital dan gosip lama kembali diungkit. Meski belum ada bukti kuat maupun klarifikasi resmi, kabar ini terlanjur bikin citra Ridwan Kamil jadi perbincangan hangat di media sosial. Publik pun diminta tak mudah terprovokasi isu liar. Tapi, dari sini kita jadi belajar. Kalau manusia bisa memiliki segalanya, bisa jadi lupa rasa syukurnya. Bayang no, Pak RK wis dua istri bucinta, jelas cantik, pinter, cerdik, punya karir politik. Kok iso-isone selingkuh sana sini dengan ani-ani yang cuma memberi kenikmatan, jelas nguras tabungan. Wong nek lali syukure, nuruti nafsune, akhirnya ajur karire. Lah iki contohnya, Pak RK mikul dhuwur mendem jeru, njaluk dikukur bablas mlebu. Mulakno, dadi wong lanang kuwi kudu cengkir, kencenge pikir. Nek pikiran murah kenceng, minimal manukmu ditaleni sing kenceng ben ora nutal-nutul kono kene. Wis to, percayalah, karena wanita berhati tulus yang menemani perjuanganmu, wanita bermata mulus yang menemani maksiatmu. Cocok budal. Makan ketan jangan buru-buru, lupakan mantan, cari yang baru. Malah kemarin sempat beberapa gitu kayak ya majak nikah atau apa, tapi aku tuh punya prinsip kalau nikah itu seminggu paling ketemu tiga kali lah. Kenapa? Atau 4 kali, jadi aku nggak mau yang tiap hari bareng gitu loh. Oh gitu. Kenapa? Misalnya nih aku nikah sama kamu nih, misalnya tipe kayak aku nih, aku pengen tiap hari, terus kamu nggak mau bagaimana? Iya makanya harus deal-dealan. Apa hubungan Ridwan Kamil dengan aura kasih? Apakah hubungan perselingkuhan ataukah hubungan bisnis? Tapi yang jelas KPK memberi peluang atau bisa saja memanggil aura kasih terkait dugaan aliran uang dari Ridwan Kamil. Nah, di situ hubungannya. Jadi ternyata urusannya adalah urusan uang kalau KPK. Karena KPK perlu tahu berapa banyak uang yang disalurkan atau ditransfer atau diberikan kepada aura kasih. Dan apakah uang itu adalah uang haram atau uang halal? Uang halal maksudnya mungkin fee dari menyanyi, fee dari menjadi ambasador dan lain-lain. Kalau uang haram, apakah uang cuma-cuma, uang pencucian uang dan lain-lain. Ini yang sedang didalami KPK. Tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa memang terjadi hubungan antara RK dan aura kasih. Karena sudah ada mentransfer uang itu kan berarti ada hubungan, betul? Dan hubungan ini hubungan kasih atau hubungan bisnis, wallahu a'lam. Tetapi yang jelas, yang jadi korban adalah istrinya, Ibu Atalia, kalau nggak salah. Ridwan Kamil mengaku khilaf dan meminta maaf dan mempersilahkan Ibu Atalia untuk menggugat cerai. Inilah perjalanan Ridwan Kamil yang cukup mengagetkan kita di tengah senyumnya dan kehangatannya. Ridwan Kamil, Soekarno milenial yang layu sebelum berkembang. Beliau lulusan ITB sama seperti Bung Karno. Sama-sama arsitek yang hasilkan bangunan ikonik di Indonesia, dari Masjid Al-Jabar, sampai proyek-proyek viral yang bikin netizen bilang, wah, estetik banget. Kalau Bung Karno jago orasi, mampu menggetarkan semangat pemuda di era revolusi. Bang Ridwan mampu menggetarkan semangat ibu-ibu muda di sosmed. Beliau persuasif dan ahli berpantun, bikin jutaan netizen terinspirasi membalasnya. Aura kasih naik dokar. Akhirnya hubungan kalian terbongkar. Aura kasih makan jengkol. Terima kasih sudah bikin dongkol. Bung Karno inspirasi revolusi, Bung Ridwan inspirasi kreator milenial. Kalau Bung Karno punya 9 istri, legenda poligami Indonesia. Bang Ridwan, istrinya baru 1, tapi bakatnya lumayan, usahanya lumayan keras. Beliau sendiri bilang, banyak khilaf dan dosa selama 29 tahun pernikahan. Benar-benar Soekarno milenial. Terakhir, kita doakan Bung Ridwan bisa melewati semua kasus viralnya
Dari statusnya sebagai saksi KPK dalam kasus Bank BJB, sampai sidang perceraian yang bikin headline nasional. Kalau semua terlewati, Indonesia mungkin punya Soekarno milenial, arsitek hati ibu-ibu muda sosmed, yang pantunnya penuh api-api asmara. Dulu Ridwan Kamil adalah idola rakyat, gubernur Jawa Barat yang harum namanya, inovatif, dekat dengan warga, tapi hidup seperti roda, kadang di atas, kadang hancur lebur. Tragedi pertama datang tahun 2022. Anak laki-lakinya, Eril, tenggelam di sungai Air Swiss, dunia Ridwan Kamil runtuh. Rakyat ikut berduka, tapi dia bangkit, tetap tegar. Tapi sekarang, isu perselingkuhan meledak. Pertama dengan Lisa Mariana, kasusnya belum jelas, DNA anaknya bahkan diragukan. Belum selesai, muncul aura kasih. Lisa sindir-sindiran di medsos, panggil dong aura ke KPK. Katanya, duit korupsi mengalir ke sana. Istri setianya, Atalia Praratia, tak tahan. Setelah 29 tahun menikah, dia gugat cerai. Sidang sudah digelar 17 Desember, beliau muncul di Instagram. Saya banyak khilaf dan dosa, maafkan saya. Tapi semua sudah terlambat. Dan puncaknya KPK panggil beliau atas dugaan korupsi iklan Bank BJB. Lisa sudah diperiksa, aura mungkin menyusul. Dari puncak kekuasaan ke jurang skandal. Kawan-kawan yang ada di luar sana ini fenomena baru yang terjadi pada saat ini. Para pejabat yang terbongkar ini ya. Pada yang tidak terbongkar banyak sekali. Para pejabat di Indonesia semuanya pada seperti ini. Kebanyakan mereka itu adalah tempat pencucian uang, tempat memuaskan nafsu para orang-orang cantik itu ya. Seperti yang terjadi pada Ridwan Kamil ini. Coba, ini ya kan, Bu Cinta Remuk mengetahui siapa Arka sebenarnya. Arka ini rupanya anak Aura Kasih dan Ridwan Kamil katanya. Ya Allah, berat sekali ujianmu ibu, yang kuat ya Bu Cinta ya, kata netizen. Ada juga reaksi publik meledak ketika Arka Aura Kamil disebut anak kandung Aura Kasih dan Pak Ridwan Kamil. Jadi pantaslah Jokowi mengatakan, kenapa saya harus Ridwan Kamil? Ya karena Ridwan Kamil bisa menyediakan apa yang diingini oleh Jokowi. Ini ya, ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini sekarang. Ada ketua partai pernah menganiaya gadis muda, nggak tahu sebabnya, itu kasusnya hilang begitu saja. Ada lagi pejabat pajak, pejabat bea cukai yang kayaknya ratusan miliar, triliunan katanya, juga menceraikan istrinya karena ada simpanan seperti ini. Makanya kesimpulannya sekarang adalah semua pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini bejat. Tinggal sekarang Pak Prabowo mau nggak merubah kondisi seperti ini. Coba Ridwan Kamil ini dulu seperti orang setia betul dengan istrinya, anaknya hanyut di Eropa sana, pergi ke pinggir sungai, jalan cari-cari segala macam. Rupanya di belakangnya dia ada pergi dengan Aura Kasih ke Eropa. Untung Lisa Mariana itu tidak jadi spermanya kali. Kalau tidur itu sudah pasti, nggak mungkin itu dibuat-buat. Habis itu ya setelah uji ini di rumah sakit, rupanya Lisa Mariana tidak, anaknya bukan anak Ridwan Kamil, dan dia punya suami setelah itu. Mungkin karena sekali aja, 2 kali aja tidurnya, mungkin Ridwan Kamil capek gitu. Udahlah kawan-kawan, cobalah sekarang fenomena baru ini perlu dinilai, dikomentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra, sorry ya Raya, banyak kayak nawarin lu BO. BO itu apa? Booking out itu. Oh, kok booking online? Iya BO kan apa sih booking out, bener gak sih? Booking out. Booking online bukan ya? Booking online ya? Hah? Ya BO tuh ya nawar untuk itulah. Nggak, ya balik lagi Ada itu yang kayak mau kenalan, ada ini siapa nih mau kenalan nih gitu, kayak gitu-gitu. Nanya rate harga BO. Waduh, banyak banget. Jadi kan di Instagram tuh ada CV manager kan, buat musik, buat endorsement, itu banyak banget. Nawarin BO gitu. Kenalan, banyaknya kenalan. Oke. Enggak yang langsung to the point misalnya. Gua nggak ada. Lu berapa harga BO lu? Oh enggak, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah kalau gitu nggak ada. Pasti mereka nyanyi,
Terus abis itu, ya mau kenalan nih, katanya mau ada acara dinner, acara apa. Makanya kalau gue iyain semua, gue bilang. Nama lu juga muncul loh di yang dulu beredar tuh Red BO itu. Oh ya? Iya kan ada juga nama lu. Ini berapa yang dulu lagi rame tuh artis-artis. Harga ABO artis ya, bener gak sih? BO artis kan? Tapi gua nggak tahu, balik lagi yang video Aura kasih aja bilangnya katanya waktu sama Ariel tuh ada, tapi sampai sekarang kita belum lihat mana videonya gitu. Gue juga mau lihat. Atau jangan-jangan lu ada nggak sih? Gue bilang tuh nempel lu. Gak ada, gila. Pada heboh nengok Ridwan Kamil sama Aura Kasih. Udah punya istri cantik, anak cantik, kenapa selingkuh? Bodoh kali kalian nih ya kan. Udah namanya kodrat, laki-laki itu nggak cukup satu wanita, itu kodrat ya. Jangan kau berharap laki kau setia dengan kau seumur hidup sampai mati, jangan. Terlalu munafik hidup kau, biarkan aja. Berbesar hatilah kau jadi wanita ya. Biar dia mau punya bini 3, 4, 5, yang penting duit kau tuh ada. Kau simpan duit kau percantik diri kau ya. Gak usah kau mengharapkan cinta seumur hidup sampai mati itu. Gak ada itu, bacrit itu, peres itu. Jadi mulai sekarang gak usah kau heboh kali dengan perselingkuhan orang-orang itu. Percantik diri, simpan duit yang banyak. Udah, senangkan hati kau. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Viral di media sosial, pesan pedas putri Ridwan Kamil. Unggahan Zahra bikin publik terdiam di tengah isu perselingkuhan ayahnya. Ayah, jika keadilan bumi enggan menghukummu, maka biarlah setiap helai rambutku yang terbuka menjadi saksi, menyeretmu ke pengadilan Tuhan. Nikmatilah dunia sebagaimana kau menikmati pengkhianat yang merobek keluarga kita, sementara aku perlahan menenun jubah api untukmu, melalui tiap-tiap dosaku yang sengaja kupamerkan pada dunia. Unggahan ini pun langsung viral dan menuai berbagai respons. Sebagian warganet mengungkapkan empati terhadap Zahra, menilai unggahan itu sebagai bentuk luka batin seorang anak. Ridwan Kamil dimaafkan Prabowo tapi dihukum oleh karma. Ia masuk politik pada 2013 karena Gerindra. Tanpa itu, namanya tidak akan muncul sebagai kandidat serius. Dari situlah popularitasnya naik cepat. Tapi masalahnya, sejak awal konsolidasi politik diabaikan oleh RK tahun 2018. Saat maju sebagai Cagup Jawa Barat, Ridwan Kamil meninggalkan Gerindra dan memilih Nasdem karena tidak wajib menjadi kader. Secara aturan sah, tapi dalam politik Indonesia, ini dibaca sebagai minim loyalitas. Januari 2023, Ridwan Kamil resmi bergabung dengan Partai Golkar. Disinilah semua pembelaan lama runtuh. Bertahun-tahun bicara soal independen, lalu masuk ke partai paling tua, paling struktural, dan paling pragmatis di Indonesia. Ini bukan soal Golkar baik atau buruk, ini soal konsistensi. Dan di titik ini, Ridwan Kamil kehilangan konsistensi itu. Elit politik membaca langkah ini dengan sangat sederhana. Ridwan Kamil adalah politisi yang oportunis. Tapi di tengah semua itu, satu hal menarik terjadi. Prabowo tidak pernah menyerang, tidak membuka luka lama, tidak menutup pintu. Justru pada Pilkada 2024, Prabowo kembali memberi kepercayaan. Ridwan Kamil diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Panggung paling keras, paling kejam, dan paling menentukan dalam politik nasional. Sebuah kesempatan yang tidak datang dua kali. Hasilnya kita tahu, Ridwan Kamil kalah dari Pramono Anung. Dan sejak saat itu, grafik politiknya tidak sekadar menurun, tapi jatuh bebas. Masuk 2025, isu demi isu datang. Kasus isu selingkuh sampai kasus dugaan korupsi Bank BJB, tekanan publik begitu kuat. Dan yang paling mencolok, tidak ada partai yang benar-benar membela. Golkar diam, elit besar tak maju ke depan. Ridwan Kamil berdiri sendirian, dan pelajaran pentingnya adalah Prabowo mungkin memaafkan. Tapi hukum alam selalu bekerja. Namun hukum alam tidak bekerja seperti politik. Ia tidak mengenal kompromi. Ia tidak peduli pencitraan. Ia hanya mencatat sebab dan akibat. Ketika seseorang melupakan siapa yang pertama kali mengangkatnya, ketika loyalitas dianggap beban, ketika hubungan hanya diukur dari untung rugi, maka cepat atau lambat tagihan itu akan datang. Bukan lewat dendam, bukan lewat serangan terbuka, tapi lewat runtuhnya arah hidup itu sendiri.